Terkasih, dalam rasa syukur atas kasih setia Allah yang nyata di dalam kelahiran Yesus, marilah kita awali perayaan Ekaristi ini. Kita mohon semoga Tuhan tidak hanya datang di antara kita, tetapi datang di dalam hati kita dengan dayanya yang meneguhkan, menyembuhkan, dan menganugerahi kehidupan baru. Bersama-sama kita nyatakan tobat kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Sabda Allah yang ada sejak awal mula dan menjadi perantara penciptaan alam semesta. Engkaulah Sabda Allah yang menjelma menjadi manusia dan menjadi cahaya kami dalam kegelapan. Engkaulah Sabda Allah penuh rahmat dan kebenaran yang menjadi manusia lemah dan tinggal di antara kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau telah memperlihatkan kebaikan dan kasih setiamu kepada kami dalam diri Yesus Putramu Sang Sabda yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya menjadi sumber kegembiraan dan pengharapan bagi semua orang di tengah masa pandemi dan penuh tantangan ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarkanlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hari ini cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita. Biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar.
syukur bagi nama-Nya yang kudus. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan." Ataupun, "Aku akan menjadi bapanya, dan ia menjadi anakku." Lagi pula ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya dunia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenali Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai Putra Tunggal Bapa, yang penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu dan bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak, saudari-saudaraku yang terkasih. Bersama-sama dengan para imam dan pelayan liturgi pada hari ini, bersama dengan panitia dan semua yang terlibat di dalam pelayanan perayaan Natal ini, dengan tulus saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada Anda sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas Anda. Semoga Sang Firman, Yesus yang menjadi manusia, tidak hanya tinggal di antara kita, tetapi tinggal di dalam diri kita. Dengan dayanya yang meneguhkan, menyembuhkan, dan membaharui kehidupan. Pertanyaannya adalah, bagaimana perayaan Natal tahun ini dapat membaharui kehidupan kita? Salah satu jawabannya adalah menggali inspirasi iman dari Injil Yohanes yang baru saja kita dengarkan. Injil Yohanes mulai dengan frase yang kedengarannya sangat sederhana, tetapi sangat bermakna. Saya kutip,
pada awal mula adalah firman. Bagi yang akrab dengan bahasa kitab suci, frase pendek ini langsung akan mengingatkan dia kepada kalimat pertama dalam kitab Kejadian, yaitu kisah mengenai penciptaan. Pertanyaan berikut yang muncul adalah, apa artinya penciptaan? Dan mengapa Yohanes menggunakan frasa itu untuk mengawali Injilnya yang dibacakan pada hari Natal? Kalau kita renungkan baik-baik, penciptaan itu bukan pertama-tama berarti dari sebelumnya yang tidak ada apa-apa menjadi segala-galanya ada. Bukan itu. Yang dikatakan mengenai penciptaan di dalam kitab Kejadian adalah, saya kutip, bumi belum berbentuk dan kosong. Alam gelap gulita menutupi samudra raya. Jadi sudah ada bumi, tetapi belum berbentuk. Bumi, tetapi belum berbentuk dan kosong. Artinya, sebelum penciptaan yang dilakukan oleh Allah, yang ada adalah alam bancuh, kata yang hanya ada di dalam kamus. Alam yang kacau balau, atau di dalam bahasa lain disebut chaos, chaotic, kacau balau. Baru sesudah Allah berfirman, mulai hari pertama sampai hari ke-6, alam bancuh yang kacau balau itu menjadi jagat raya yang baik adanya. Terciptalah manusia yang oleh Tuhan diletakkan di Taman Firdaus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan membuka Injilnya menggunakan frase pertama dari kitab Kejadian, dengan caranya sendiri Yohanes ingin mengatakan kepada kita bahwa dengan menjadi manusia, Yesus Sang Firman menghadirkan penciptaan baru. Kalau kita membiarkan Yesus datang di dalam diri kita, jagat kecil kita, yaitu diri kita sendiri yang dalam kadar tertentu seringkali kacau balau, akan menjadi teratur. Tidak lagi chaotic, tetapi menjadi tenang. Penciptaan baru semacam itu amat jelas di dalam hidup Rasul Paulus. Pengalaman diciptakan secara baru dapat kita baca di dalam suratnya kepada Timotius yang pertama. Saya kutip, "Aku yang tadinya penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, telah dikasihaninya. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus." Jagat kecil Paulus, pribadinya, semula sebelum didatangi oleh Yesus kacau balau. Karena apa? Karena hidup Rasul Paulus sebelum itu didorong oleh kebencian, oleh dendam, oleh iri hati, dan sejenisnya. Baru sesudah didatangi oleh Yesus, jagat kecilnya berubah, diciptakan kembali, menjadi hidup yang didorong oleh kasih karunia Tuhan. Ia menjadi manusia baru. Saudari-saudaraku yang terkasih, gagasan pembaharuan inilah yang menjadi gagasan utama
Pesan Natal bersama Konferensi Wali Gereja Indonesia bersama dengan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang mengutip Injil Matius bab 2 ayat 12. Mereka pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Pernyataan ini menegaskan secara simbolik, bukan harafiah, hidup orang yang sudah berjumpa dengan Yesus seperti ketiga Majus itu, seperti Rasul Paulus, tidak akan sama saja dengan kehidupannya sebelum berjumpa dengan Yesus. Hidupnya diperbaharui, hidupnya diciptakan kembali. Pertanyaan terakhir yang perlu kita jawab adalah ini: jalan lain mana atau pembaharuan hidup seperti apa yang mesti kita tempuh agar Natal tidak berhenti pada upacara dan perayaan, apalagi pesta-pesta, tetapi benar-benar bermakna bagi hidup kita, bagi masyarakat kita. Beberapa berita di media berikut ini dapat membantu kita untuk mengerti tanda-tanda zaman. Dan tanda-tanda zaman ini dapat membantu kita menjawab pertanyaan tadi. Manakah jalan-jalan baru yang mesti kita tempuh, yang dapat menunjukkan bahwa kita sungguh diperbaharui oleh iman kita? Beberapa waktu yang lalu diberitakan di dalam koran bahwa perdagangan manusia di Indonesia ini cenderung tinggi. Sementara kita tahu bahwa perdagangan manusia adalah salah satu dari kejahatan perdagangan yang paling besar, bersama dengan perdagangan narkoba dan perdagangan senjata. Sadarkah kita akan realitas ini, di mana hari ini kita merayakan Natal? Berita lain mengatakan bahwa setiap tahun sampah makanan di Indonesia, artinya makanan yang dibuang, setiap tahunnya kalau dihitung dengan rupiah, jumlahnya 330 triliun rupiah. Sementara sekian banyak saudara-saudara kita sebangsa yang belum mampu mencukupi kebutuhan makannya. Pedulikah kita akan hal ini? Selain itu, sebagai pengguna media sosial, kita sadar, kita tahu bahwa ada banyak ujaran kebencian yang berseliweran di media sosial kita. 62% diantaranya berkaitan dengan SARA, yang pasti mencederai cita-cita kita untuk membangun persatuan Indonesia. Diberitakan juga di dalam penelitian yang lain bahwa ada kurang lebih 800.000 situs penyebar berita bohong yang pasti menghambat cita-cita kita untuk membangun kemanusiaan yang adil dan beradab. Saudari-saudaraku yang terkasih, tahun ini kita merayakan Natal di dalam konteks antara lain seperti itu. Di dalam konteks seperti ini, perayaan Natal tahun ini mesti mendorong kita untuk, tanda petik, seperti ketiga orang Majus, pulang melalui jalan lain. Artinya, secara konkret di dalam situasi seperti itu, kita dipanggil dengan semangat Natal untuk merawat
dan mengembangkan watak bangsa kita yang mulia, peduli dan cinta tanah air di dalam segala keluasan dan kedalaman maknanya. Marilah kita saling mendoakan. Kita berdoa untuk Keuskupan Agung Jakarta, untuk Gereja Katolik di Indonesia, supaya terus berkembang di dalam kedua watak mulia itu, peduli, cinta tanah air. Dengan harapan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Saudari-saudara terkasih, kita percaya bahwa Tuhanlah yang menyelenggarakan hidup kita. Kita berbaharui iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Allah yang Maha Kekal, Putra-Mu telah lahir di dunia ini dalam rupa manusia. Bersama dengan terang Natal, kami ingin mengungkapkan doa dan permohonan kami kepadamu. Semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus Putra-Mu memperbarui dan menyempurnakan gereja dalam perjuangan mewartakan cinta kasih di tengah dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kasih-Mu tercurah atas bangsa kami yang terdiri dari beragam suku dan agama, agar mampu menjaga kerukunan dan saling menghargai satu sama lain, sehingga terciptalah kedamaian dalam masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami menguatkan kami untuk terus berjuang mengusahakan perdamaian, penghormatan martabat manusia, dan mengamalkan cinta kasih seturut teladan Putra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ekaristi merupakan saat kami mengenangkan kehadiran Putra-Mu di dunia ini. Semoga kami mampu untuk tetap mencintai Ekaristi yang menjadi sumber iman, terutama di dalam keluarga kami yang menjadi gereja-gereja kecil-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita sampaikan dalam hati intensi pribadi, keluarga, dan komunitas kita. Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan dan ucapan syukur yang terus-menerus. Dengarkanlah doa putra dan putri-Mu, dan berilah tanggapan dalam diri Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin.
Berdoalah saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima biar Tuhan dan sahabat Engkau serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pemurah, dalam kekudusan Putra Allah turun ke dunia demi menebus dosa-dosa manusia. Semoga Engkau berkenan menerima persembahan ini sebagai pernyataan kesanggupan kami untuk semakin setia kepadanya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakkan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, korban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitan yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan di seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi dalam iman dan cinta kasih. Bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua yang berkenan kepadamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan Bersama rohmu. Saudari-saudaraku terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita
sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur telah dapat merayakan bersama kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus. Teguhkanlah kami dalam mengikuti jejak Kristus, agar bersama Dia kami dapat ikut serta dalam hidup ilahinya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus setia menyertai kami kini dan sepanjang masa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan wewenang yang diberikan hukum gereja, maka Bapak Uskup Agung Ignatius Kardinal Suharyo, karena anugerah Tuhan dan hambanya Paus Fransiskus, memberikan kepada kita semua yang telah mengaku dosa dengan ikhlas serta menyambut komuni kudus, pelepasan penuh dari segala hukuman dosa menurut tradisi gereja. Hendaklah saudara-saudari berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa untuk kebahagiaan Bapa Suci, Uskup Agung kita, serta kesejahteraan Gereja Kudus, Bunda kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang ini sampai selamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita dan mengampuni dosa kita. Dan semoga karena doa dan jasa Santa Parawan Maria, Malaikat Agung Santo Mikael, Santo Yohanes Pembaptis, Rasul-Rasul Santo Petrus dan Paulus, dan semua orang kudus, menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim menganugerahkan kepada saudari-saudara sekalian pelepasan, pengampunan dan pembebasan dari segala dosa, tobat yang ikhlas, hati yang menyesal, perbaikan hidup, dan ketekunan dalam amal bakti. Amin. Dan semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, saudari-saudara kita, yang kita doakan secara khusus di dalam perayaan Ekaristi ini, dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi Natal sudah selesai. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru. Tuhan selalu menjaga, melindungi dan melimpahi kita dengan berkat-Nya. Syukur kepada Allah. Surya
Oke, iya Bang. Selamat malam umat yang terkasih. Kali ini kita bersyukur karena kedatangan tamu yang sangat istimewa. Selamat datang untuk Bapak Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono SEMM. Selamat datang Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Selamat datang Bapak Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Dr. Gatot Edi Pramono MSI dan jajaran rombongan yang hadir saat ini, selamat datang kami ucapkan. Dipersilahkan Bapak Panglima.
untuk menyapa, dan Bapak Kapolri silakan. Shalom Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih yang dikasih Tuhan, Romohani dan seluruh Romo yang hari ini memimpin kebaktian Natal, dan tentunya Bapak, Ibu, serta seluruh saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan yang hari ini melaksanakan ibadah Natal. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Kapolri, mewakili institusi Polri, dan tentunya bersama-sama Bapak Panglima yang nanti juga beliau akan memberikan sambutan secara langsung, mengucapkan selamat Natal kepada seluruh saudara-saudara yang terkasih. Selamat Natal tahun 2022. Tentunya tahun ini adalah tahun yang menjadi harapan kita semua untuk terus berdoa agar di tahun depan kasih Natal, damai sejahtera ya, bisa terus menyertai dan melengkapi seluruh jemaat dan membawa harapan yang lebih baik di tahun 2023. Oleh karena itu, puji Tuhan hari ini tidak hanya TNI Polri, namun kita juga bersama-sama dengan teman-teman dari Ormas, dalam hal ini Banser dan juga mungkin Kokam di tempat lain, semuanya bersama-sama melaksanakan pengamanan untuk menjaga agar ibadah perayaan Natal semuanya berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan harapan Bapak Presiden. Tentunya dalam kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal untuk saudara-saudara semua, dan semoga damai Natal, damai sejahtera, kasih Tuhan selalu menyertai kita semua dan membawa harapan untuk tahun ke depan yang lebih baik di dalam menghadapi situasi dan perkembangan global yang ada, dan kita harapkan seluruh masyarakat, bangsa dan Indonesia akan menjadi lebih baik. Demikian, terima kasih. Shalom, selamat Natal, Tuhan memberkati. Salam, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Romo Ignatius Waryo dan seluruh Romo yang hadir. Yang saya hormati seluruh umat Kristiani yang malam ini sedang berbahagia merayakan hari Natal. Saya juga ikut berbahagia pada malam hari ini karena untuk pertama kalinya saya diangkat menjadi Panglima TNI dan bisa hadir di sini, dan bersama-sama dengan umat Kristen semuanya di gereja yang indah ini. Dan tentunya kami atas nama seluruh prajurit TNI di seluruh jajaran di seluruh Indonesia mengucapkan selamat Natal. Semoga damai Natal selalu menyertai kita semuanya. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita dapat merayakan Natal dengan lebih dari yang lalu, tentunya karena memang setelah COVID dan dari pemerintah sudah diberikan dispensasi, sehingga pada malam hari ini saya lihat sudah banyak sekali umat yang hadir. Dan tentunya kemarin kami sudah bersama Kapolri untuk bertekad mengamankan acara Natal maupun Tahun Baru 2023 ini.
Dan saya harapkan dengan tekad kami untuk menjaga keamanan ini, saya harapkan umat Kristiani dapat merayakan Natal dengan penuh kebahagiaan, dan tentunya jaminan keamanan sudah kami jamin dengan Kapolri, dengan seluruh jajaran. Mudah-mudahan di hari Natal ini kita dapat melaksanakan dengan aman, dengan lancar, dengan penuh kebahagiaan seperti yang sekarang ini kita laksanakan bersama. Dan tentunya kami mengajak umat Kristiani semuanya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena di tahun depan, tahun 2023, 2024 tentunya kita akan menghadapi tahun politik yang tentunya dari sekarang kita harus jaga persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga kita hadapi tahun 2023, 2024 dengan aman dan lancar juga, dan penuh dengan kebahagiaan. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas nama seluruh prajurit TNI, kami mengaturkan selamat Hari Natal. Semoga damai Natal senantiasa membawa kebahagiaan bagi kita semuanya. Demikian, salam, selamat malam, salam sejahtera kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Panglima beserta jajaran, Bapak Kapolri beserta jajaran, atas nama seluruh umat yang merayakan Natal di Keuskupan Agung Jakarta, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Panglima baru, Bapak Kapolri beserta jajaran, serta teman-teman dari Ormas yang membantu kami agar kami dapat merayakan Natal ini dengan aman dan nyaman. Nyaman dalam arti dikelilingi para pembesar negeri ini dan teman-teman dari masyarakat warga. Sedikit 1-2 kalimat, kami mengajak umat di Keuskupan Agung Jakarta untuk memberi makna Natal secara kontekstual. Ceritanya panjang, tetapi 2 kata yang selama ini terus kami coba masuk di dalam batin kami, yaitu menjadi warga negara yang semakin peduli dan semakin cinta tanah air. Moga-moga dengan semangat yang semakin bertumbuh di dalam kedua nilai mulia dari bangsa kita, harapan dari Bapak Panglima, dari Bapak Kapolri dapat kami wujudkan, sehingga umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta ini dapat menjadi warga negara yang baik, tidak merepotkan para pimpinan negeri ini. Terima kasih, selamat Natal untuk Bapak Kapolri, selamat menyambut tahun baru. Moga-moga semboyan kita kemarin menyambut G20 pulih semakin cepat, bangkit semakin kuat menjadi kenyataan. Terima kasih. Ya, mari kita nyanyikan Satu Nusa Satu Bangsa. Satu
Saudara sekalian, terima kasih untuk kehadiran Anda untuk bersamaan kita dan Ekaristi pada malam hari ini. Terima kasih kepada semua pelayan liturgi, tim Komsos, dan